Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, saya sendiri Windy Riani Novalia, sebagai moderator, juga akan memaparkan sedikit materi dan akan memberikan kesimpulan nanti di akhir. Saya bersama 3 rekan saya, yang pertama Arfa Fauzia, kemudian ada Andira Fadia Hermawan, dan juga ada Aulia Nuranisa Adila. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai demokrasi. Nah, sebelum melakukan pembahasan lebih jauh mengenai demokrasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu demokrasi. Nah, jadi teman-teman, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar suatu negara secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyatnya. Nah, secara etimologi sendiri, demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama demos, artinya rakyat, dan yang kedua kratos, yang artinya pemerintahan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang dimiliki suatu negara di mana rakyatnya ikut serta atau ikut langsung memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Nah, kemudian dari beberapa pengertian demokrasi tersebut dapat kita kerucutkan atau dapat kita ambil garis besarnya bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kemudian untuk pembahasan-pembahasan yang lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama oleh Andira Fadia Hermawan. Dipersilakan. Macam-macam demokrasi berdasarkan prosesnya. Ada 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan perundang-undangan. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas warga dalam politik. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakilinya di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang umum dan sering ditemukan di seluruh dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arfa Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi Pancasila, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi parlementer, dan yang terakhir ada demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia sampai saat ini adalah demokrasi Pancasila, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan atas dasar Pancasila. Dengan kata lain adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup Pancasila. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi ini dicetuskan oleh Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menjadi kekuatan politik yang hampir tak tergoyahkan. Bahkan beliau mencalonkan diri sebagai presiden seumur hidup. Namun hal itu ditentang oleh Hatta karena menurutnya jika menganut sistem tersebut, maka Indonesia akan kembali ke negara feodal yang berpusat pada raja. Yang ketiga, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. Ciri utama negara yang menganut sistem ini yaitu dengan adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya. Indonesia pernah mencoba menganut sistem ini pada saat pertama merdeka, yaitu tahun 1957. Yang keempat, ada demokrasi liberal, yaitu salah satu paham yang mendorong munculnya banyak partai politik. Karena dalam praktiknya, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berkecimpung dalam pemerintahannya. Dalam sistem ini, pemilu harus dilaksanakan dengan bebas dan adil. Selain itu, pemilihan kepala pemerintahannya pun dilakukan secara kompetitif. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Nuranisa Adila. Terima kasih kepada Windy Riani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi adalah memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan mengemukakan pendapatnya dalam bermusyawarah. Sehingga suatu keputusan harus diputuskan secara adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga demokrasi dapat berjalan sampai generasi penerus bangsa. Dan demokrasi juga sangat penting untuk mencegah terjadinya perselisihan antar bangsa. Kemudian ada contoh kasus yang kami ambil yaitu mengenai
demokrasi menjadi penyebab korupsi dan intervensi di BUMN. Berdasarkan sumber merdeka.com, ongkos demokrasi rupanya tidak murah. Pemilihan presiden dan dewan melalui partai menjadi beban tersendiri untuk menciptakan demokrasi. Alih-alih menciptakan negara yang kuat, ongkos demokrasi yang mahal malah menyuburkan praktik korupsi dan intervensi pada BUMN. Berdasarkan kasus ini, yang saya tangkap yaitu merupakan biaya untuk melakukan pemilu atau pemilihan mau presiden ataupun legislatif memiliki banyak dana yang harus dikeluarkan. Kemudian, dalam pemilihan tersebut kadangkala yang menjadikan penyebab adanya korupsi dan interpretasi. Belum lagi ditambah untuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan partai politik tersebut. Jika dilihat berdasarkan kasus di atas, sehingga NKRI menganut demokrasi dan berbentuk republik sudah wajib untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun dalam praktiknya, proses demokrasi kita yang dalam konsep dan data sangat luar biasa belum mampu mengantarkan kita kepada kesejahteraan sosial yang hakiki. Kurang lebih 243 juta penduduk di Indonesia masih belum bisa menikmati hasil dari demokrasi itu sendiri. Sudah sepantasnya pembatasan dan regulasi yang rasional harus ditingkatkan oleh KPU khususnya dan segala instansi pemerintahan umum, sehingga sistem politik pada pesta demokrasi yang telah selama 5 tahun tidak membentuk mata rantai yang membuat sebuah siklus yang membuat para calon lolos bertujuan untuk melakukan segalanya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk sebaliknya yaitu untuk parpolnya, sehingga jangan sampai terjadi kembali sebuah aksi pemalakan dan intervensi dari seorang oknum yang merugikan BUMN yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi mengenai demokrasi ini. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan atau menyimpulkan dari pemaparan materi tadi. Nah, jadi demokrasi merupakan sebuah sistem kepemimpinan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi sendiri memiliki macam-macam bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi secara langsung dan ada demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi juga memiliki bentuk-bentuk atau memiliki bentuk-bentuk dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama ada demokrasi Pancasila, yang kedua ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi parlemen, dan ada demokrasi liberal. Nah, pasti kalian bertanya-tanya mengapa ada gitu ya pemerintahan semacam ini gitu, ada pemerintahan demokrasi ini. Jadi tujuan dari sistem pemerintahan demokrasi ini yaitu untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat